illegal fishing itu juga puluhan triliun. Jadi sebenarnya anda nggak perlu miskin, nggak perlu dapat beasiswa, nggak perlu apa, harusnya dari orang tua sendiri itu udah bisa biaya kuliah, biaya apa. Tapi karena negara ini nggak benar jurus, nah ini sebabnya kita mewarisi ketidakbenaran ini, kesengsaraan ini. Jadi kalaupun mau ada perubahan, mudah-mudahan sebelum 2014 ini kita bisa dapat pemimpin yang baik, yang paling tidak seberani, nggak usah seberani Capres lah, itu terlalu keras. Minimal seberani Presiden Ekuador, namanya El Correa. Dia bisa bilang, sini saya dikasih 90%, silakan perkara mau ke mahkamah mana juga saya layani, katanya. Jangan anda kasih saya 15-20%, anda buat anda 85%. Nah minimal segitulah presiden yang kita perlu itu. Jangan presiden memble kayak yang sekarang itu. Sangat memble benar ini. Malah kalau dia punya kesempatan dia mau sharing-sharing juga di urusan gini mungkin. Jadi inilah persoalan yang kita hadapi di negara ini. Ketidakbenaran pemimpin sebenarnya itu yang minimal. Nah kalau yang lebih besarnya judulnya ganti sistem, ganti rejim. Tapi kan semua nggak berani, pengecut semua ini kan. Jadi minimal kepemimpinan yang punya integritas, yang bisa berjuang mendorong perubahan bagi bangsa agar rakyat ini nggak menderita terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atta. Berikutnya Pak Sahdina. Ya, terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin saya katakan di sini. Mungkin Pak Batubara itu masih ingat di ruangan ini dulu kita pernah bicara masalah blok Natuna dulu Pak. Saya kira apa yang kita bahas, apa yang kita bicarakan hari ini tidak sama persis kasusnya Pak. Kalau diingat saya, blok Natuna de Alpha itu saham mayoritasnya 1% untuk Exxon Mobil Pak, kalau nggak salah itu. Sedangkan Natuna 0% pada waktu itu. Sedangkan sekarang blok Madura 50% Pertamina, Cinok 25, Kedeko 25. Saya kira kasusnya sama ini Pak Marwan. Dan juga saya kira Pak Marwan sebagai penggagasnya pada waktu itu. Saya ingin katakan di sini kita perlu dukungan apa dari tokoh-tokoh nasional. Seperti pernyataan sikap kita pada beberapa waktu yang lalu tuh Pak Marwan di press room kalau nggak salah itu kan. Minta dukungan tokoh-tokoh nasional, politisi, LSM dan segalanya. Itu perlu kita pertegaskan gitu Pak. Ini sangat berbahaya sekali ini masalah baik blok Madura maupun blok Natuna. Saya kira blok Madura dengan blok Natuna ini lebih besar lagi kerugian negara yang dilakukan oleh pihak-pihak asing gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mungkin ingin tanya kepada Pak Satubi. Ini kan apa yang disinggungkan oleh Pak Chandra tadi masalah Kenopopili. Itu kan ada itu Pak, pipanya kan langsung ke Singapura itu Pak kan. Nah, itu perlu kita kontrol itu Pak. Nah, itu kan tidak pernah dikontrol oleh pemerintah, semua dikontrol oleh asing pipa-pipa minyak itu. Ya, kita keran-kerannya bukan kita yang semua orang asing itu. Itu kerugian per detik, per menit, per jam berapa triliun kerugian negara itu. Sampai hari ini kita sebagai pemilik daerah tidak dapat apa-apa itu sampai hari ini. Terutama masalah dana bagi hasil itu. Mungkin Pak Subi perintahlah masalah dana bagi hasil sampai ini kan, di mana Pemda daerah itu tidak pernah dilibatkan dalam GBH itu dana bagi hasil itu. Semua ditentukan oleh inilah seperti BP Migas, oleh SDM itu, oleh 3 departemen kan, Departemen Keuangan, SDM dan Departemen Dalam Negeri. Itu kita tidak pernah ada. Terutama SKB itu sangat merugikan daerah penghasil itu Pak Teman. Sangat dirugikan sekali. Yang kedua dan yang ketiga, benar yang kata oleh Pak Kartobili, perlu ditinjau kembali lah masalah kuasa pertambangan, kontrak bagi hasil dan itu benar-benar sangat dirugikan oleh negara gitu, sangat dirugikan kita itu karena kita perlu lihat lah gitu beberapa hal itu kan sangat dirugikan daerah-daerah itu dalam masalah ini. Dan yang terakhir sangat aneh baru-baru ini kejadian Pak Tertubi. Kita tahu kan Riau itu kan daerah kaya minyak tuh Pak. Ada anekdot di sana Pak. Riau itu atas minyak, bawah minyak. Orang Riau hanya dapat minyak nyonyong gitu Pak. Oke Pak. Oke. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Itu jadi inspirasi SMS. Terakhir, ya habis dari kiri kita ke kanan lagi. Silakan Pak Richard. Selamat siang semuanya.
Saya di sini mewakili pemuda mungkin di sini, dan kami dari BEM UNJ, Negeri Jakarta. Ada beberapa hal kalau kita bicara tentang soal kebobrokan negeri ini kayaknya banyak banget. Ya, tapi kita optimis saja ke depan lebih baik. Kalau kita sih di sini ingin menekankan bahwa ini adalah sebuah hal yang sulit. Kalau seandainya kita bisa melakukan berbagai hal seperti dengan aksi dan sebagainya, ini kayaknya hal yang nggak mungkin banget kita jadikan aksi. Apa mungkin gitu kita berdemo di depan di bundaran HI dengan tulisan Tanya Pak Chandra itu bisa. Gitu, jadi kita berdemo di depan HI sambil ada bilang ahlinya Pak Agus, Pak Adi itu saya udah ahli lagi. Dengan tulisan gitu, misalnya di spanduk kita kembalikan Pertamina gitu kan, untuk memegang blok di West Madura. Berapa banyak orang sih yang ngerti soal itu gitu. Jadi itu sebuah hal yang sulit buat kita aksikan, tapi setidaknya kita bisa melakukan berbagai hal seperti kami tahu tentang hal ini dan kami mungkin bisa memperbaiki di depannya. Dan terakhir sih yang punya saya bilang, kalau di sini 23 mafia, ntar kita jamin pulang ke kampus nggak nih, Pak? Iya. Dengan keinginan lu dan berkat. Ya. Baik, jadi saya kira nggak, ya lebih ada sharing sebenarnya gitu ya, sharing dan komen. Tapi ya saya kira memang perlu kalian, seperti yang dikatakan oleh Pak Sahidan dan juga tadi Pak Agus Mulia ya, bahwa kita perlu menuntaskan. Dan benar juga apa yang disebutkan oleh Richard tadi, ini memang buat soal gampang, tetapi bukan berarti tidak bisa dikerjakan juga. Karena saya kira representasi politik kita itu kan sebenarnya sudah semakin menguat hari ini. Cuma bagaimana itu punya daya dorong yang lebih kuat lagi, kan itu yang perlu diformulasikan. Nah, hati-hati juga dengan calon independen, Pak. Itu juga bukan jaminan kan. Nah, baik, saya kira mungkin komen balik lah ya, terutama bagaimana kita bisa. Sebenarnya saya lihat di Pak Marwan ada kepercayaan yang cukup besar kepada IRES sebenarnya untuk bisa mengorganisir kegelisahan ya atas perampokan di sektor migas yang sudah terjadi di Republik ini dengan semena-mena. Nah, cuman IRES mau nggak ambil peran itu untuk melit kita, memanage kita gitu ya, supaya Ada mungkin bagiannya dong. supaya besok itu perkembangan lebih jelas. Nah, ini yang untuk Pak Chandra nanti mungkin bisa lebih dorong itu Pak ya soal regulasi, dan nanti untuk Pak Kurtubi yang terakhir sebagai penutup sekaligus ya bisa menekankan kembali apa sih hal-hal ya, titik-titik kuncinya di mana sih Pak, biar orang-orang yang mafia migas disebut tadi itu bisa takluk gitu ya kan, bisa ditaklukkan. Nggak mungkin Pak nggak ada penakluknya, walaupun dia udah tua, setua-tuanya, apalagi udah tua mafianya kan, yang muda aja bisa ditaklukkan apalagi yang tua. Silakan dimulai dari Pak Marwan, dilanjutkan Pak Tirta, dan terakhir nanti Pak Kurtubi. Ya masing-masing berbagi 10 menit lah ya. Jadi namanya udah ganti nih, Pak Tirta hari ini, bukan Pak Chandra lagi. Pak Batubara. Oke, saya tadi ditawarin atau dipantang sama Mas Adi ya soal kita ngelit atau apa. Saya kira bukan soal mimpin atau tidak lah, tapi dalam makalah kan sudah dijelaskan bahwa kita tidak akan berhenti cukup di seminar ini, tapi sudah akan melakukan berbagai langkah untuk melakukan advokasi soal West Madura ini dan yang lain-lain, termasuk blok mahakam yang tadi disinggung Pak Kurtubi. Jadi tahun ini Pak, rencananya ada puluhan atau mungkin ratusan mahasiswa Indonesia yang akan sekolah S2, S3 di Perancis, dapat beasiswa Pak, dikasih permen. Ya, saya khawatir ini juga Suasana Kalibata. enggak dari seluruh Indonesia, UI ya. dari UI, dari inilah universitas negeri ya, yang akan sekolah di Perancis. Dibiayai oleh Total saya yakin. Jadi kita dikasih permen, nanti pemerintah akan rela itu memperpanjang atau tidak memberikan kesempatan kepada Pertamina di Mokok. Kalau nggak ada uang hamparan nggak ada, nggak rela. Ya artinya ini isunya adalah bahwa bukan soal orang-orang di pemerintah itu tidak tahu dengan apa yang kita bicarakan ini, bukan tidak tahu dengan aturan yang ada. Dan Mas Gunawan saya kira
undang-undangnya sudah jelas, sebetulnya ini sudah menjadi hak Pertamina untuk dikelola. Tahu mereka itu, masalahnya mereka tidak mau. Mereka tidak mau, mereka sudah tergoda. Kita bisa melihat contoh kenapa misalnya Bank Dunia atau IMF menggolongkan negara-negara yang punya atau yang kaya sumber daya itu apakah mengidap yang namanya Dutch disease, ya, itu berasal dari kejadian di Belanda. Mereka menemukan migas di sana, lalu dengan begitu terjadi apresiasi di sektor migas khususnya, tapi terjadi kontraksi di barang-barang yang tidak diperdagangkan, sektor jasa yang tidak diperdagangkan, sehingga kontraksi ekonomi. Ini Dutch disease, dan ini mungkin kita sudah pernah mengidap. Kemudian satu lagi yang dikaji oleh Bank Dunia adalah yang namanya resource curse, kutukan sumber daya. Di sini indikasinya adalah terjadinya pertumbuhan negatif atau pertumbuhan yang terus menurun. Nah, penyebab utamanya kalau kita bicara resource curse itu adalah korupsi, terjadinya perburuan rente. Ini bukan kajian siapa-siapa, tapi resmi lembaga dunia yang mengatakan, dan tidak terkecuali di Indonesia. Jadi isunya tadi adalah bukan karena tidak tahu, tidak mampu, tapi karena memang mereka tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena tadi kita bicara perburuan rente, ada dugaan KKN. Nah, khusus untuk blok West Madura ini, saya sangat yakin. Itulah sebabnya kita akan melanjutkan untuk menyampaikan hal ini ke KPK, dan saya berharap nanti teman-teman yang ada di sini juga bersedia untuk mendukung. Karena ini bukan hal yang tidak bisa, kalau memang ada kemauan itu bisa. Tapi karena memang ada agenda tersembunyi ya untuk mendapatkan rente itu, ya mereka akan melakukan ini tanpa ada rasa malu. Ya, jadi sudah kehilangan rasa malu ini dan mau berkolaborasi dengan asing untuk mengorbankan BUMN kita. Tadi Pak Kurtubi menyinggung ini hanya 20.000 Pak barrel ya, sangat kecil dibanding blok Mahakam. Tapi Pak Chandra sudah mengomentari tadi, yang kecil aja kita tidak mampu untuk menghandle, apalagi yang besar, ya kan? Tapi biarpun kecil, saya sudah sebutkan di sini, itu lebih dari 100 triliun Pak. Kalau penyelewengan ini biarkan, kerugian negara itu bisa 4 kali lipat dibanding kerugian di Bank Senturi. Jadi ini bukan masalah kecil, makanya kalau bicara pansus West Madura sebetulnya 4 kali lebih layak dibanding pansus Bank Senturi kalau memang kita punya niat untuk melakukan itu, dan pemerintah mestinya sadar ini. Dan Pak SBY saya kira juga kalau memang tidak terlibat dalam rangka untuk memburu rente di West Madura ini, harus membersihkan ya Kementerian SDM, terutama menterinya, dirjennya, ya, kemudian orang-orang di BP Migas. Saya kira ini sangat jelas ya, dan kita tidak bicara untuk ada berdalih macam-macam. Kita bicara terus terang, kita ingin ini supaya benar-benar diambil keputusan, karena waktunya tinggal 1 bulan untuk pemerintah menetapkan bahwa ini harus untuk Pertamina. Kemudian dari kalau Pak Hatta, saya kira soal yang muda, ini alasan kenapa kita mengadakan ini juga dalam rangka supaya mereka paham ya Pak, dan bersama-sama kita untuk ikut melakukan advokasi. Kemudian Pak Sahdinan ya, saya mungkin perlu klarifikasi soal Natuna. 100 banding 0 itu sudah berlalu, sudah berakhir sebetulnya di 2006 atau 2007 yang lalu, jadi sudah selesai. Tapi bahwa kontrak itu sendiri memang bermasalah. Kenapa kok gara-gara ada gas CO2 yang tinggi di atas 76%, lalu kita cuma akan hanya menerima dari pajak dan tidak ada bagi hasil, dan untuk pemerintah itu 0. Nah, yang kita persoalkan adalah